Salve saudara-saudariku yang terkasih. Selamat bertemu kembali bersama saya Hermanda dalam channel Inspirasi Hidup dan Lentera Rohani. Dalam video ini saya akan menanggapi video dari saudara Patrick Smith yang berjudul Joseph Sakelo, imam Katolik yang menemukan Kristus yang sejati. Video ini penuh dengan kebohongan, terselip berbagai tuduhan keliru dan narasi penuh bias terhadap gereja Katolik yang kudus. Menggunakan kesaksian Joseph Sakelo yang telah terbukti bermuatan kebencian dan penuh distorsi sejarah. Video ini tidak hanya menyerang dogma dan ajaran gereja Katolik, tetapi juga melecehkan Bunda Maria, sakramen Ekaristi, serta otoritas Paus. Sebagai umat Katolik yang setia, kita tidak boleh diam. Kita terpanggil bukan hanya untuk membela iman, tetapi juga untuk menerangi kegelapan fitnah dengan cahaya kebenaran. Tanggapan ini saya bagi menjadi 8 bagian. Bagian pertama, kesaksian Joseph Sakelo dan keraguannya terhadap iman Katolik. Mari kita tonton dan dengarkan cuplikannya. Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Patrick Smith di channel saya. Saya berharap teman-teman sekalian dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Di saat ini saya akan sharing kembali kesaksian seorang imam Katolik yang menemukan Kristus Yesus yang sejati. Saya percaya lewat kesaksian yang dibagikan ini, teman-teman yang lain yang jiwanya sedang lelah, yang hidupnya merasa mengejar-ngejar sesuatu yang tak pasti, kalian bisa belajar dari apa yang terjadi pada orang lain sebagai sebuah refleksi atas apa yang sebenarnya kalian cari, dan apa yang mereka temukan semoga juga ditemukan oleh kalian. Nah, di saat ini saya akan menceritakan seorang imam bernama Joseph Sakelo yang lahir tahun 1965. Begini kisahnya. Seorang imam Katolik Roma yang menemukan Kristus, Joseph Sakelo. Saya lahir di Venesia, Italia Utara. Pada usia 10 tahun, saya dikirim ke seminari Katolik Roma di Piacenza. Saya ditabiskan menjadi imam setelah 12 tahun belajar. 2 bulan kemudian, Kardinal L. Rossi, atasan saya, mengutus saya ke Amerika sebagai pastor pembantu di gereja Italia Baru, Blessed Mother Cabrini di Chicago. Selama 4 tahun saya berkhotbah di Chicago dan kemudian di New York. Saya tidak pernah mempertanyakan apakah khotbah atau pengajaran saya sesuai dengan Alkitab. Satu-satunya pekerjaan dan ambisi saya adalah menyenangkan Paus. Pada suatu hari Minggu, saya menyalakan radio dan secara tidak sengaja menyetel siaran gereja Protestan. Pendeta sedang menyampaikan pesannya. Saya hendak mengganti saluran karena saya tidak boleh mendengarkan khotbah Protestan. Tetapi entah mengapa saya tertarik. Saya tidak tahu kenapa. Saya terus mendengarkan. Teologi lama saya diguncang oleh suatu ayat dari Alkitab yang saya dengar di radio. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan. Maka saya menyimpulkan bahwa percaya kalau seseorang telah diselamatkan bukanlah dosa terhadap Roh Kudus.
Saya belum bertobat, tetapi pikiran saya penuh keraguan terhadap agama Katolik saya. Saya mulai lebih peduli terhadap ajaran Alkitab daripada terhadap dogma dan dekret paus saya. Saudara-saudariku, ini adalah penghinaan berat terhadap Gereja Katolik yang didirikan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Kristus bukan sesuatu yang ditemukan di luar gerejanya. Dia selalu hidup dan hadir dalam gerejanya, terutama dalam Ekaristi Kudus. Lihat Yohanes 6 ayat 51, 1 Korintus 10 ayat 16. Kesaksian ini menyesatkan karena menyebarkan premis bahwa Gereja Katolik tidak membawa keselamatan. Padahal Konsili Vatikan II dengan jelas menyatakan bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Lumen Gentium 14. Tetapi dengan pengertian bahwa gereja adalah sakramen keselamatan universal. Kesaksian emosional ini bukanlah tolok ukur kebenaran iman. Gereja Katolik tidak membangun ajarannya berdasarkan pengalaman pribadi seseorang, tetapi berdasarkan wahyu Allah yang penuh dalam Yesus Kristus, diwariskan melalui kitab suci dan tradisi apostolik. Gereja Katolik tidak mengejar yang tidak pasti, tetapi justru memelihara kepenuhan kebenaran. 1 Timotius 3 ayat 15. Tafsir pribadi terhadap kitab suci yang mengabaikan magisterium gereja rentan terhadap kekeliruan. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Bagian kedua, tuduhan terhadap misa kudus dan api penyucian. Mari kita tonton dan dengarkan cuplikannya. Setiap hari orang-orang memberikan persembahan besar kepada saya untuk upacara 30 menit yang disebut misa, karena saya berjanji akan membebaskan jiwa kerabat mereka dari api penyucian. Tapi setiap kali saya memandang salib besar di altar saya, tampaknya Kristus sedang menegur saya, berkata, "Kau mencuri uang dari orang miskin yang bekerja keras dengan janji-janji palsu. Kau mengajarkan doktrin yang bertentangan dengan ajaranku. Jiwa orang percaya tidak pergi ke purgatori, karena aku telah berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan mulai sekarang ini. Ya, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka." Wahyu 14 ayat 13. Saudara-saudariku, ini adalah fitnah berat terhadap misa kudus dan ajaran gereja tentang api penyucian. Tuduhan bahwa misa adalah penipuan demi uang adalah fitnah serius terhadap sakramen Ekaristi yang merupakan perayaan kurban Kristus yang satu dan kekal. Api penyucian adalah ajaran iman berdasarkan kasih Allah yang menyucikan jiwa sebelum masuk ke surga. Lihat 1 Korintus 3 ayat 15 dan 2 Makabe 12 ayat 46. Gereja tidak mengajarkan bahwa iman bisa menebus dosa dengan uang, tetapi persembahan misa adalah ungkapan iman dan kasih umat
bukan transaksi jual beli. Bagian ketiga, tuduhan terhadap kurban misa. Mari kita tonton dan dengarkan cuplikannya. Aku tidak perlu pengulangan korban salib, karena korbanku sudah lengkap. Pekerjaan keselamatanku sempurna, dan Allah telah menyetujuinya dengan membangkitkan aku dari kematian. Sebab oleh satu korban saja, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Ibrani 10 ayat 14. Jika para imam dan paus memiliki kuasa untuk membebaskan jiwa dari api penyucian dengan misa dan indulgensi, mengapa mereka menunggu sampai diberi persembahan? Saudara-saudariku, kurban Kristus disalib adalah satu dan sempurna, tetapi itu dihadirkan secara sakramental dalam misa kudus, bukan diulang. Ibrani 10 ayat 14 tidak meniadakan sakramen, justru menegaskan kekuatan korban Kristus yang dihadirkan kembali dalam cara yang tidak berdarah dalam liturgi gereja. Imam tidak menambahkan apapun pada keselamatan Kristus, tetapi bertindak in persona Christi, mewakili Kristus sendiri dalam liturgi. Bagian keempat, tuduhan terhadap paus dan kepemimpinan gereja. Mari kita tonton dan dengarkan cuplikannya. Saya tidak lagi sanggup memandang Kristus di altar. Ketika saya berkhotbah bahwa paus adalah wakil Kristus, penerus Petrus, batu karang tak bersalah, di atas mana gereja Kristus dibangun, sebuah suara seolah menegur saya lagi. Kau telah melihat paus di Roma, istananya yang besar dan mewah, pengawal-pengawalnya, orang-orang mencium kakinya. Apakah kau benar-benar percaya bahwa dia mewakili aku? Aku datang untuk melayani orang. Aku membasuh kaki manusia. Aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Pandanglah aku di kayu salib. Apakah kau benar-benar percaya bahwa Allah membangun gerejanya di atas seorang manusia? Padahal Alkitab dengan jelas berkata bahwa wakilku di dunia adalah Roh Kudus, bukan manusia. Yohanes 14 ayat 26. Dan batu karang itu ialah aku, Yesus. Jika gereja Roma dibangun di atas manusia, maka itu bukan gerejaku. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus sendiri memilih Petrus dan memberikan kepadanya otoritas khusus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Matius 16 ayat 18-19. Paus sebagai penerus Santo Petrus adalah pemimpin gereja universal. Menghina paus adalah menolak otoritas yang diberikan langsung oleh Kristus. Tuduhan bahwa paus hidup dalam kemewahan adalah pengalihan dari ajaran kepada penilaian personal yang tidak menyentuh inti iman. Paus tetap seorang pelayan, seperti Kristus, dalam bentuk nyata sebagai gembala universal. Bagian kelima, tuduhan terhadap
devosi kepada Bunda Maria dan para kudus. Mari kita tonton dan dengarkan cuplikannya. Saya mengajarkan umat saya untuk datang kepada Maria, kepada para santo dan santa, bukan langsung kepada Kristus. Tetapi ada suara dalam hati saya berkata, siapa yang menyelamatkanmu di salib? Siapa yang membayar hutang dosamu dengan mencurahkan darahnya? Maria, para santo, atau aku, Yesus? Engkau dan banyak imam lain tidak percaya pada skapular, novena, rosario, patung-patung, lilin-lilin, tapi kalian terus menyimpannya di gereja karena itu sumber pemasukan yang baik. Tapi aku tidak mau ada perdagangan dalam gerejaku. Umat yang percaya padaku harus menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Hancurkan berhala-berhala ini. Saudara-saudariku, ini adalah penghinaan terhadap tradisi suci Gereja Katolik dan terhadap Ibu Tuhan sendiri, Bunda Maria. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa Bunda Maria atau para kudus menyelamatkan. Hanya Yesus Kristus yang menyelamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Devosi kepada Bunda Maria dan para kudus adalah bentuk syafaat, bukan penyembahan. Patung, rosario, skapulir, dan lilin adalah sarana bantu visual dan doa untuk mendekatkan hati pada Allah, bukan berhala. Tuduhan bahwa ini hanya sumber pemasukan adalah penghakiman yang tidak berdasar dan mencerminkan ketidakpahaman terhadap spiritualitas Katolik yang kaya. Bagian ke-6, tuduhan terhadap sakramen pengakuan dosa. Mari kita tonton dan dengarkan cuplikannya. tempat yang paling menyiksa batin saya adalah di dalam kotak pengakuan dosa. Orang-orang datang kepada saya, berlutut di depan saya, mengaku dosa mereka kepada saya. Dan saya, dengan membuat tanda salib, menjanjikan bahwa saya punya kuasa mengampuni dosa mereka. Saya seorang berdosa, seorang manusia, sedang mengambil tempat Tuhan, hak Tuhan, dan suara yang mengerikan itu menembus hati saya lagi, berkata, Kau sedang merampas kemuliaan Tuhan. Jika orang berdosa ingin mendapat pengampunan dosa, mereka harus datang kepada Tuhan, bukan kepadamu. Mereka telah melanggar hukum Tuhan, maka kepada Tuhanlah mereka harus mengaku. Kepada Tuhan saja mereka harus memohon pengampunan. Tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa, tapi aku, Yesus, bisa dan memang mengampuni dosa. Seperti kata kitab suci yang kunafaskan dengan Roh Kudus dalam Matius 1 ayat 21. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5. Saudara-saudariku, sakramen rekonsiliasi didirikan oleh Kristus sendiri ketika ia berkata kepada para rasul,
Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Imam bertindak sebagai alat rahmat Allah, bukan menggantikan Allah. Kuasa untuk mengampuni dosa datang dari Kristus sendiri yang memberikan otoritas itu kepada gerejanya. Mengabaikan sakramen ini adalah mengabaikan rahmat pengampunan yang telah disediakan Tuhan melalui gerejanya. Bagian ketujuh, dilema memilih antara Kristus dan Paus, antara Alkitab dan Gereja Katolik. Mari kita tonton dan dengarkan cuplikannya. Menyadari semua itu, saya tidak bisa tinggal lebih lama di dalam Gereja Katolik Roma, karena saya tidak dapat melayani dua Tuhan sekaligus, Paus dan Kristus. Saya tidak bisa percaya dua ajaran yang saling bertentangan, tradisi Roma Katolik dan Alkitab. Saya harus memilih antara Kristus dan Paus, antara tradisi Katolik Roma dan Alkitab, dan saya telah memilih Kristus dan Alkitab. Saya meninggalkan imamat Roma dan agama Roma, dan sekarang saya dipimpin oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil kepada umat Katolik Roma dan mendorong melalui ceramah di gereja, kampus, dan tempat umum umat Kristen untuk bersaksi tanpa takut demi membawa teman-teman Katolik mereka kepada Kristus. Saudara-saudariku, ini adalah dikotomi palsu dan penyesatan logika. Gereja Katolik tidak pernah bertentangan dengan kitab suci. Justru gerejalah yang menyusun kanon Alkitab dan memeliharanya sejak awal. Kristus tidak terpisah dari gerejanya. Memilih Kristus berarti tetap setia pada gerejanya, tidak meninggalkannya. Paus bukan pesaing Kristus, melainkan gembalanya. Mengaku memilih Kristus bukan gereja adalah kontradiksi, karena Kristus adalah kepala gereja dan mempersatukan kita melalui tubuhnya, yaitu Gereja Katolik. Tradisi suci bukan buatan manusia, tetapi adalah warisan hidup dari para rasul. Meninggalkan gereja bukan tanda kebebasan, tetapi kehilangan harta karun iman dan sakramen yang menyelamatkan. Bagian ke-8, seruan emosional dan penolakan tradisi. Mari kita tonton dan dengarkan cuplikannya. Saudara-saudara, ini adalah kisah yang begitu indah. Sebuah kisah di mana seseorang diubahkan hatinya oleh karena dia mendengar secercah firman Tuhan. Ketika dia mendengar firman, Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, mengikat hatinya. Sehingga ketika dia terikat oleh Roh Kudus, dia terus membaca firman. Semakin hari semakin membaca firman, akhirnya dia semakin terikat dengan kebenaran. Dan ketika dia terikat dengan kebenaran, kebenaran itu membebaskan dia dari keterikatan dia dengan hal-hal yang tidak benar. Saudara-saudara, berbahagialah kamu kalau kamu terikat dengan kebenaran. Karena kebenaran itu yang mengikat kamu, sebenarnya membebaskan kamu dari berhala-berhala, dari ketidakbenaran. Lebih baik kita terikat oleh kebenaran Kristus daripada terikat oleh tradisi-tradisi manusia yang fana, yang palsu, yang hancur, yang tidak sesuai dengan kebenaran Kristus. Saudara-saudariku, firman Allah memang membebaskan, tetapi bukan dengan menolak sakramen dan ajaran gereja. Kebenaran tidak bertentangan dengan devosi
atau tradisi gereja, karena tradisi itu berasal dari pewahyuan Allah sendiri. Lihat 2 Tesalonika 2 ayat 15. Devosi yang benar tidak mengikat kita kepada berhala, tapi mengantar kita semakin dekat kepada Kristus. Emosi dan pengalaman pribadi tidak dapat dijadikan dasar kebenaran yang objektif. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kesaksian dalam video ini penuh dengan kesesatan, pemelintiran ajaran Katolik, dan fitnah terhadap sakramen Maha Kudus, Bunda Maria, Paus, dan devosi-devosi Katolik. Ini bukan kesaksian pertobatan, melainkan propaganda anti-Katolik. Sebagai umat Katolik, kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu zaman ini. Mari kita tetap teguh dalam 3 pilar iman kita, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Terpujilah Kristus dalam gerejanya yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Amin.